Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba Atika, NPM 712205140003 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi trigonometri, yaitu tentang perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Sebelum membahas lebih dalam, apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigono yang berarti segitiga dan metri yaitu berarti ilmu ukur. Jadi trigonometri merupakan ilmu ukur segitiga. Selanjutnya, bagaimana perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku? Di sini sudah ada slide, yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Dan di atas ini sudah ada nampak segitiga siku-siku BCA, di mana siku-sikunya itu terletak di sudut C-nya. Dan kita akan membahas segitiga ini terhadap sudut alfa yang ada terletak di sudut A itu. Sisi A yang di antara sudut B dan C itu disebut sisi siku-siku di depan sudut alfa. Sisi A ini juga biasa disebut sisi depannya. Kemudian sisi B yang di antara sudut C dan A itu, sisi B ini disebut sisi siku-siku di dekat atau berimpit dengan alfanya. Sisi B ini biasa disebut dengan sisi sampingnya. Kemudian ada sisi C yang terletak di antara sudut B dan sudut A. Sisi C ini sering disebut dengan sisi miring dan atau biasa disebut dengan hipotenusa. Kemudian pada gambar segitiga di atas terlihat sudut lancip yang akan dibandingkan dengan perbandingan trigonometrinya adalah sudut. Dari segitiga siku-siku tersebut kita dapat menuliskan 6 perbandingan trigonometri sebagai berikut. Yang pertama itu ada sinus. Sinus adalah perbandingan trigonometri antara sisi tegak atau sisi depan dengan sisi miringnya. Sisi miring segitiga siku-siku, sehingga didapatkan sin alfa sisi depan per sisi miring. Tadi kan sisi depannya itu sisi A dan sisi miringnya sisi C, sehingga didapat sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan A per C. Kemudian yang kedua yaitu kosinus. Kosinus adalah perbandingan trigonometri antara alas segitiga siku-siku. Alas segitiga siku-siku dengan sisi miringnya, sehingga didapatkan cos alfa yaitu sisi alasnya itu yaitu sisi sampingnya yaitu B dan sisi miringnya itu yaitu C, sehingga didapat cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan B per C. Kemudian yang ketiga itu ada tangen. Tangen adalah perbandingan trigonometri antara sisi tegak lurus siku-siku dengan sisi alasnya. Sisi tegak ini sisi A dan sisi alasnya ini sisi B. Sisi tegak ini dibilang dengan sisi depannya dan sisi alas dibilang dengan sisi samping, sehingga didapatkan tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan A per B. Kemudian yang keempat ada kosekan. Kosekan adalah perbandingan trigonometri antara sisi miring siku-siku dengan sisi tegaknya, sehingga kosekan ini merupakan kebalikan dari sinus, sehingga didapatkan kosekan alfa sama dengan sisi miring yang sama dengan C. Sisi C itu per sisi depan sama dengan A, sisi A. Sama dengan berarti kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan sama dengan sisi C per A, atau kosekan alfa ini dapat ditulis dengan 1 per sin alfa. Selanjutnya yang kelima yaitu sekan. Sekan adalah perbandingan trigonometri antara sisi miring segitiga siku-siku dengan sisi alasnya, sehingga sekan ini adalah kebalikan dari kosinus, yaitu sekan alfa sama dengan sisi miring yang disebut dengan sisi C per sisi samping yang disebut dengan sisi B, sehingga didapatkan sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan C per B. Atau sekan alfa ini juga bisa dikatakan dengan 1 per cos alfa. Kemudian yang keenam ada kotangen.
Kotangen adalah perbandingan trigonometri antara sisi alas segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya. Di mana sisi alas ini sisi samping, yang tadi sisinya dimaksud dengan sisi B, dan sisi tegaknya ini sisi depan yang dimaksud dengan sisi A. Sehingga didapatkan kotangen alfa sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan B per A. Atau kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Selanjutnya di sini ada contoh soal dan sudah ada gambar segitiga ABC, di mana sudut siku-siku itu terletak pada sudut B-nya dan sudut beta terletak pada sudut C-nya. Dan sudah pada gambar sudah diketahui panjang BC atau alas yang biasa disebut dengan sisi samping itu sama dengan 3, dan panjang AC atau sisi miring itu sama dengan 4. Pada gambar tersebut, adapun pertanyaannya yaitu tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut beta. Nilai ke-6 perbandingan trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Bagaimana sih penjelasannya? Next. Penyelesaiannya yaitu yang pertama itu kita harus mencari dengan teorema Pythagoras, di mana yang tadi sudah diketahui AC sisi miringnya itu sama dengan 4, dan BC sisi alas yang biasa kita sebut dengan sisi samping itu sama dengan 3. Kemudian kita harus mencari sisi tegak atau sisi depannya, yaitu yang AB itu berarti AB sama dengan akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. AB sama dengan AC kuadrat tadi kan 4, berarti 4 kuadrat dikurang BC kuadrat tadi kan 3, berarti 3 kuadrat. AB sama dengan akar 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. AB sama dengan 4 kuadrat 16, dan 3 kuadrat itu 9. Maka AB sama dengan akar 16 dikurang 9. AB sama dengan akar 7. Berdasarkan sudut betanya, maka didapatkan sisi depan, sisi tegak itu yang AB itu akar 7, sisi samping, sisi alas itu BC sama dengan 3, dan sisi miring itu AC itu sama dengan 4. Maka sin beta sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan sisi depan itu tadi akar 7 dan sisi miring 4. Maka sin beta sama dengan akar 7 per 4. Kemudian cos beta, yaitu cos beta itu sisi samping per sisi miring. Sisi samping sama dengan 3 dan sisi miring sama dengan 4. Maka cos beta sama dengan 3 per 4. Kemudian tangen beta. Tangen beta itu sisi depan per sisi samping. Tadi sisi depannya akar 7 dan sisi sampingnya 3. Maka didapatkan tangen beta itu sama dengan akar 7 per 3. Kemudian ada kosekan beta. Kosekan beta itu sisi miring per sisi depan. Sisi miring per sisi depan. Sisi miring itu 4 dan sisi depannya akar 7. Maka didapatkan kosekan beta sama dengan 4 per akar 7. Kemudian ada sekan beta sama dengan sisi miring per sisi samping. Sisi miring tadi 4 dan sisi samping 3, maka didapatkan sekan beta sama dengan 4 per 3. Kemudian yang terakhir itu kotangen beta. Sisi kotangen beta itu sisi samping per sisi depan. Sisi samping itu 3 dan sisi depan itu akar 7, maka didapatkan kotangen beta 3 per akar 7. Itulah penjelasan soal dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada penjelasan saya yang kurang jelas. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.